warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Saudara Mahmudin dari kelas 10-4. Berjumpa dengan saya di acara Brasko Nyantrik 2021. Tidak seberapa, akan tetapi membina raga, membina rasa. Brasko Brawijaya. Kali ini saya berada di rumah bibi saya. Bibi saya adalah seorang pengelola kardus dan plastik. Beliau menerima limbah kardus dan plastik yang berasal dari pabrik. Contoh limbah kardus dan plastik yang diolah adalah botol plastik, lembaran kardus, dan juga beberapa jenis kardus lainnya. Mari kita lihat proses pengelolaan limbahnya. Tugas saya kali ini adalah memisahkan stiker dari plastik untuk tidak mengganggu proses daur ulang, supaya plastik bisa lebih murni. Karena sampah baru datang dari pabrik tadi pagi dan ini jadi masih berserakan. Tugas saya sekarang adalah untuk menata jerigen ini supaya lebih mudah saat diambil. Karena beberapa plastik ada yang kotor, maka harus kita cuci. Nah, setelah kita cuci, kita jemur di bawah sinar matahari. Plastik tersebut telah dijemur oleh orang-orang yang bekerja di sini. Sekarang tugas saya adalah mengangkat plastik-plastik tersebut untuk dipindahkan. Perkenalkan, nama saya Regina Saudara Mahmudin dari SMA BSS. Saya izin untuk bertanya mengenai proses pengelolaan limbah plastik dan kardus. Apakah boleh? Boleh. Jadi untuk pertanyaan pertama, bagaimana proses pengelolaan limbah dan kardus itu di sini? Pertama kita mengambil dari pabrik. Setelah mengambil dari pabrik, setelah nyampe di gudang, kita bongkar barang-barang itu terdiri dari limbah kardus, terus plastik-plastik, kertas. Setelah nyampe di gudang, kita pilah-pilah antara plastiknya yang bersih, kardus-kardus yang utuh, terus kardus yang rusak kita sendirikan, plastik yang kotor juga kita sendirikan. Untuk yang kotor kita cuci. Setelah dilakukan pencucian, kita jemur, kemudian kita packing. Oh iya, terima kasih. Dan untuk pertanyaan kedua,
Kira-kira apa saja yang bisa saya lakukan untuk membantu proses pengelolaan limbah plastik dan kardus ini? Pertama, lihat-lihat orang yang mengerjakan, kemudian bisa mempraktekkan dengan ikut menjemur plastiknya. Setelah kering, kita diambil, kemudian diserahkan ke yang mengerjakan untuk di packing. Untuk kardusnya bisa ikut menata yang bagus dengan yang rusak. Lalu sekarang kan sedang masa pandemi COVID-19. Apakah pandemi COVID-19 ini berpengaruh terhadap usaha pengelolaan limbah dan kardus ini? Ya, sedikit banyak ada pengaruh. Biasanya kapasitasnya lebih banyak karena pandemi ini kapasitas menurun. Tetapi untuk kelancaran penerimaan dari pabrik tetap lancar. Saja wawancara dari saya. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Saya minta maaf jika ada pertanyaan yang kurang mengenakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Regina Saudama Mungkin. Sakniki kula wonten ing Pasar Lawang. Dinten niki kula badhe nglaksanakaken wawancara kali Pak Ayu. Damel ngrampungaken Brasko Nyantrik dinten ketiga. Rasa piro ning amung roko, amung rasa. Brasko Brawijaya. Monggo. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Regina Saudama Mungkin dari kelas 10-4 dari SMA Brawijaya Smart School. Kali ini saya akan mewawancarai Bapak mengenai usaha Bapak saat ini. Apakah boleh diperkenalkan biodata diri Bapak? Ya, terima kasih. Nama saya Bapak Ayi. Saya pedagang di Pasar Lawang. Saya mulai usaha di tahun 2000. Saya berjualan aneka sembako, buka mulai pukul 8 sampai jam 8 malam. Karena kebetulan di Pasar Lawang itu pasar yang 24 jam ya, nggak ada matinya ya, strategis tempat berkumpulnya orang yang kirim sayur dan macam-macam di malam hari. Habis itu mereka yang habis kirim sayur itu biasanya nggak mau bawa uang kembali ke tempat asalnya atau kampungnya, tapi diberikan barang lagi untuk dibawa pulang, seperti itu. Baik, untuk kali ini saya ingin meminta izin kepada Bapak untuk mewawancarai beberapa pertanyaan mengenai usaha-usaha Bapak. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana sih usaha Bapak ini sebenarnya? Ya, kita sebenarnya ngikuti arus aja ya, apa yang diinginkan oleh masyarakat atau konsumen di Pasar Lawang atau di sekitar Lawang. Kita usahakan untuk menyediakan barang yang mereka butuhkan. Kadang beberapa barang itu enggak diantarkan oleh para sales dari distributor, jadi kita harus ambil di pasar besar. Kita sediakan di sini sehingga mereka itu bisa mendapatkan barang yang mereka butuhkan, seperti itu. Baik, terima kasih. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, saya ingin bertanya, sekarang kan sedang masa pandemi, apakah pandemi COVID-19 ini berdampak pada usaha Bapak atau tidak? Oh ya, memang terasa ya, sejak adanya pandemi ini daya beli masyarakat itu menurun. Jadi nggak seperti dulu lagi. Ditambah lagi ada kebijakan PPKM dari pemerintah, sehingga
dibatasi jam buka sama jam tutupnya ini, sehingga ya kita harus sabar ya, semuanya merasakan efek dari pandemi dari PPKM ini. Tapi alhamdulillah keadaan setelah PPKM sudah selesai, keadaan kembali ke normal lagi pelan-pelan. Bagaimana sih kiat-kiat Bapak dalam menghadapi masa pandemi ini? Apa-apa saja yang Bapak lakukan? Kiat-kiat yang kita lakukan menghadapi masa pandemi ini adalah ya kita jadi harus betul-betul mengurutkan ya urutan prioritas apa yang harus kita beli, harus kita jual agar betul barang-barang itu bisa bergerak dengan lebih cepat, nggak sampai jadi dagangan yang macet gitu. Jadi misalnya saat ini yang banyak dibutuhkan masyarakat ya obat-obatan atau vitamin untuk menjaga kesehatan masyarakat. Setelah itu kita sendiri ya harus sekali lagi itu memprioritaskan untuk tidak konsumtif, untuk membeli sesuatu sesuai dengan kebutuhan kita saat ini, bukan berdasarkan keinginan kita ya, seperti itu mungkin agar bisa dan itu dilakukan hampir oleh semua pedagang yang ada di pasar Lawang ini ya, sehingga ya mungkin ada hikmahnya, mungkin mereka lebih efektif dan efisien dalam membelanjakan uangnya, lebih disiplin dalam buka dan tutup toko usahanya, dan selalu menerapkan protokol kesehatan seperti itu mungkin. Mohon maaf ya Pak, jangan dilihat jumlahnya. Ini saya izin pamit dulu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai meskipun Bapak sedang sibuk. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang terima kasih, selamat melanjutkan tugasnya Mbak ya, semoga sukses ya. Iya, terima kasih Pak.